Kita laparnya ada batasnya. Lapar kita itu batasnya cuma azan maghrib. Begitu berkumandang azan maghrib, berakhirlah lapar kita. Tapi ada saudara kita yang laparnya unlimited edition. Pagi lapar, siang lapar, malam lapar, melilit tak bisa tidur, lapar lagi. Tadi sebelum kemari saya buka berita, seorang bapak tidak malu minta nasi demi untuk anaknya. Ramai dipuji oleh netizen. Memanglah netizen ini, katanya lebih kejam netizen daripada ibu tiri Pak Ustadz. Tapi ternyata menengok orang sanggup menghilangkan rasa malunya, gengsinya demi untuk makan anaknya. Tapi insya Allah Tanjung Balai Karimun tak ada orang kelaparan, insya Allah. Amin. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena tadi ketua membisikkan ke telinga saya, alhamdulillah Ustadz Somad ini ada dibagi 1 ton beras untuk fakir miskin yatim duafa di Tanjung Balai Karimun. Mudah-mudahan yang memberikan beras ini panjang umur, sehat badan, berkah rezekinya. Saya tanya, beras ini datang dari mana? Dikasih orang Batam. Orang Batam mengumpulkan beras. Apa nama programnya? GIP, Gerakan Infak Beras. Siapa yang mengutip berasnya? Yang mengumpulkan berasnya anak-anak muda pakai baju kaos ganteng-ganteng, tertulis depan Paskas, Pasukan Amal Soleh. Jadi Paskas ini bukan pasukan Abdul Somad. Mana tahu nanti mengetuk pintu rumah bapak ibu. Tapi mereka hanya sanggup ngasih beras 1 bulan ini saja, 1 ton. Bulan depan malulah kita sama orang Batam, mereka pula mengirim beras kemari. Kalau bisa kita sendirilah yang berbagi beras. Beras dari Karimun untuk orang Karimun, beras dari Balai Tanjung Balai untuk masyarakat kita. Siap? Bisa? Dari bunyinya tak siap nampaknya. Siap? Jangan ada dusta di antara kita. 1 ton itu berapa Pak Ustadz? 1 ton itu cuma 13 juta. Jadi hanya perlu 13 orang yang kaya-kaya di Tanjung Balai Karimun. Ada 13 orang kaya di Tanjung Balai Karimun? Oh, dari suaranya lebih 13 orang itu. 13 orang berkumpul sejuta, selesai. Oh Pak Ustadz, kalau 13 orang ini Pak Ustadz pun banyak juga tanggungan dia. Dipecah lagi 100.000 1 orang, 100.000 1 orang, 130 orang hanya 100.000. Ada 130 orang yang siap ngasih 100.000? Makin sedikit suaranya. Tak mungkin orang Tanjung Balai Karimun yang kaya-kaya dibukanya matanya terhampar luas laut sejauh mata memandang, ikannya segar-segar, memandang ke belakang gunung tanahnya subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa. Nikmat yang besar nih kita mesti syukuri dengan berbagi. Itu Pak Ustadz 130 orang. Kalau 1 orang 100.000, tapi program infak beras GIP tidak memberatkan orang. Berapa dia minta? Sehari 1.000 rupiah. Kalau sehari 1.000, sebulan berapa? 25.000. Loh, kalau sehari 1.000, sebulan 30.000. 30.000 lah Pak Ustadz. 25.000 karena tanggal merah tidak dihitung guys. Tanggal merah 0, hanya 1.000 sehari. 1 bulan 25.000 yang bisa langsung transfer banking, langsung ke gerakan infak beras. Yang tak sanggup datang Paskas mengetuk pintu rumah. Paskas tak begaji, bajunya Paskas, topinya lelahku lillah. Pakai sepeda motor, minyaknya dia tanggung sendiri. Dia mengambil, mengutip dari rumah ke rumah 1.000, 2.000, 10.000, terkumpul, dibelikannya beras. Mereka yang mengutip, mereka yang mengumpul, mereka membagikan.
beras orang Tanjung Balai Karimun tidak dibawa ke kota Pekanbaru. Oh, begitu kaedahnya ya. Beras orang Karimun hanya untuk orang Karimun. Itu buktinya kenapa beras Batam bisa dibawa kemari surplus. Batam mengalami kelebihan beras, dikasihnya ke Tanjung Balai Karimun, tapi untuk sebulan ini aja lah. Kata orang Melayu, orang baik kita berpikir, jangan orang baik otak kita tinggalkan di kantong. Kasar cakap Pak Ustadz ini. Cakap saya ini tak kasar, karena cerita masalah otak ini di Kepulauan Riau biasa. Jadi kalau ada orang tak punya otak, datanglah ke Kepulauan Riau, insya Allah balik membawa otak-otak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dibelah kepala manusia, dibelah kepala kelinci, yang putih-putih di dalam kepala kelinci itu ada juga di kepala manusia. Yang putih-putih di kepala manusia ini ada juga di kepala kelinci. Itu menunjukkan anatomi tubuh manusia dengan hewan sama. Lalu yang membedakannya apa? Akal pikiran. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Jadi nanti kalau nampak kita di siang Ramadan ada tak berpuasa, berarti tak ada yang bilang gitu. Alhamdulillah kita dikasih Allah akal. Makanya dalam Islam ada 5 yang perlu dijaga. Menjaga nyawa, tak boleh membunuh. Menjaga harga diri, tak boleh mengejek. Menjaga akidah, tak boleh menista agama. Menjaga akal, tak boleh minum khamar, sabu-sabu, narkoba. Menjaga kehormatan, tak boleh berzina. Maka Islam ini datang untuk menjaga. Tetangga kita jangan sampai ada yang tak makan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama bukan yang ngejek-ngejek agama. Fadzalikal ladzi yad'ul. Merekalah orang yang menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil. Mereka yang membiarkan orang miskin tak makan. Maka sesungguhnya hikmah bulan suci Ramadan merasakan perasaan orang lain. Banyak juga orang tak paham hakikat Ramadan. Dianggapnya Ramadan itu adalah apa hakikat Ramadan? Ramadan adalah bulan diet, bulan diet. Ramadan ini Pak Ustadz, makan pagi yang biasa jam 8 dipercepat jadi jam 5. Makan malam biasa jam 8 dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang dihilangkan. Azan maghrib balas dendam. Makan malam lambat, makan pagi cepat, makan siang hilang. Waktu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Azan asar pun macam azan maghrib. Memang kalau udah bulan puasa, semua azan tuh bunyinya macam azan maghrib. Mudah-mudahan diselamatkan Allah kita sampai Ramadan berakhir insyaallah. Dulu Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Minta sampaikan ke bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita ibarat mau masuk pintu istana, sikit lagi sampai. Hari Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'a 4. Kalau kebetulan Kamis, Kamis puasa. Kalau kebetulan Jumat, Jumat puasa. Hanya tinggal 4 hari ini. Selamatkanlah kami ya Allah, bisa merasakan puasa Ramadan. Tapi ada yang lebih cepat dari keinginan. Apa itu? Yang lebih cepat dari keinginan adalah Mimda tema taya bawati. Mati. Tak ada yang bisa menunda kematian. Dokter spesialis pun mati. Apalagi mantri. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yabitu syab'anan. Kalau ada orang yang bisa tidur lelap, wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga sebelah rumahnya kelaparan, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Kau orang beriman? Ya, pakai baju koko, pakai peci, pakai topi haji, pakai sorban, pakai jubah, datang ke masjid. Laisa bil mu'min, tak diakui imannya. Sampai kapan? Yabitu syab'anan, tidur perut kenyang, wajaru ila jambihi ja'i'un, tetangga samping rumah kelaparan, mati dia, tak diakui keimanannya. Tetangga kita itu yang mana? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tetangga itu 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah tetangga. Kita periksa ini 40 rumah ini. Kalau dulu begitu, 40 rumah ke muka, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Sekarang 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Kenapa gitu? Tinggal di apartemen, kondominium. Oh, ada Datuk rupanya, tak nampak tadi. Masya Allah, Datuk Huzrin pun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Jangan sampai kita hanya mempedulikan perut lambung kita saja, tak peduli kepada orang lain. Islam mengajarkan kalau ada yang bersin, asyik, alhamdulillah. Apa respon kita? Yarhamukallah. Dibalasnya balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau hafal, kalau tak ingat, gerak-gerakkan aja mulut sebagai bentuk respon kita. Islam itu responding, peduli pada orang. Zaman sekarang tak ada peduli. Mau bersin kau bersin lah, mau mati matilah, mau jungkir balik lah, mau lapar lah, bukan urusan gue. Siapa lu, siapa gue, kata orang Jakarta. Duduk di airport yang sama, menunggu pesawat yang sama, sama-sama delay, satu kursi, senasib sepenanggungan. Semuanya sibuk dengan dunianya masing-masing. Pingsan kawan sebelah, bukan ditolong, dipoto pula. Ada kawan pingsan di sebelah, guys. Posting langsung di Instagram, di Facebook, di komen sama kawan sebelah. Kesian. Gimana hidup ini? Makanya kita disuruh ke masjid. Ke masjid itu apa? Banyak orang sekarang ke masjid pakai kacamata kuda. Tengok ke depan, arah kiblat, Allahu Akbar, rukuk, sujud, i'tidal, salam, kanan, kiri, pulang. Tak mau tahu sama jamaah. Bukan begitu sholat berjamaah ke masjid. Dulu sahabat kalau sholat jamaah ke masjid, ditengoknya si fulan mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makanya ada tradisi habis salam tuh, sehat Pak Haji, sehat Pak. Gak boleh salaman selesai sholat. Kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Arba'in Nawawi, yang menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, yang menulis kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, yang menulis kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, ulama besar. Kalau sebelum sholat tadi dia tak salaman, sebelum sholat belum salaman, terlambat, datang langsung sholat, habis sholat dia salaman, sunnah. Karena bersalaman itu sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, hukumnya mubah. Kalau belum salaman, sunnah. Kalau sudah salaman, mubah. Yang tak boleh itu sedang sholat tuh salaman, itu tak boleh. Sehat Datuk. Jadi masalah salaman selesai sholat itu bentuk kepedulian kita. Kadang kita tak tahu jamaah ini hilang-hilang diam-diam sendiri. Dulu Pak Fulan itu yang selalu di pojok, yang selalu di dinding, yang selalu di sebelah kanan, yang selalu sebelah kiri, mana dia sekarang? Meninggal Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kenapa kalian tak kasih tahu? Padahal kita satu grup WhatsApp, padahal sama-sama friend, padahal sama-sama follower. Kenapa kita tak ada peduli, care? Mana letak kepedulian kita? La yu'minu ahadukum, kalian tak diakui sebagai orang beriman hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih,
sama seperti sayang pada diri sendiri. Inilah yang ditanamkan lewat puasa ini. Makanya orang yang besar pahalanya, man fattara shaiman, siapa yang menyiapkan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala macam orang yang puasa.